Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Kali ini kita masih melanjutkan berlatih mengerjakan penilaian akhir semester 1 kelas 4 ya. Kita nanti sudah masuk ke tema yang keempat. Langsung saja sobat belajar, kita mulai latihan mengerjakan soal-soal pas 1 tema 4 kali ini. Ya, untuk yang pertama kita akan mengerjakan muatan pelajaran PPKN. Soal yang pertama. Berikut ini sikap Raja Bala Putra Dewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, kecuali A. Membangun armada laut yang kuat, B. Meminta upeti dan pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan untuk kepentingan rakyat, C. Meningkatkan upeti dan pajak untuk kesenangan pribadi, D. Memanfaatkan keuntungan perdagangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Yang kecuali yang mana buat belajar? Ya, yang C ya. Meningkatkan upeti dan pajak untuk kesenangan pribadi. Ini yang bukan. Raja Bala Putra Dewa tidak meningkatkan upeti dan pajak untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Lanjut ke soal yang kedua. Cara mengamalkan sila kedua Pancasila adalah dengan titik-titik teman yang menyontek. A. Mendukung, B. Menegur, C. Mengejek, D. Mengikuti. Mana yang sobat belajar? Ya, kita harus menegur ya. Salah satu makna sila kedua Pancasila yaitu menegakkan kebenaran. Menyontek adalah perbuatan tidak benar. Jadi, ketika ada teman yang menyontek, kita sebaiknya menegurnya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung negara lain merupakan sikap yang sesuai makna sila kelima, yaitu A. Adil itu tidak harus sama, B. Mau bekerja keras, C. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, D. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Yang betul adalah yang C ya, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Mengakui bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan tidak tergantung negara lain berarti mengakui kedaulatan bangsa sendiri. Lanjut ke soal yang keempat. Gambar yang menunjukkan lambang sila ketiga Pancasila yang mana sobat belajar? Apakah bintang? Apakah rantai? Apakah yang C pohon beringin? Apakah yang D kepala banteng? Mana sobat belajar? Ya, yang betul adalah C ya, pohon beringin. Kita lanjut ke soal yang kelima. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia yaitu A. Garuda Pancasila, B. Undang-Undang Dasar, C. Bendera Indonesia, D. Teks proklamasi. Mana sobat belajar? Ya, yang tepat adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kita lanjut ke soal yang keenam. Kita masuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut. Alkisah pada suatu siang di sebuah padang pasir, terik matahari membuat udara terasa begitu panas. Para musafir dan saudagar yang sedang dalam perjalanan memutuskan untuk beristirahat. Namun tak ada satupun tempat untuk berteduh kecuali sebuah pohon yang tumbuh menyendiri di tengah padang pasir. Maka orang-orang berbondong-bondong berteduh di bawahnya. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan sore nanti, ujar seorang di antara mereka. Benar, siang ini udara sangat panas, sahut yang lain. Sesaat kemudian datanglah seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus dan pakaiannya kotor serta compang-camping. Orang-orang mengusirnya ketika pengemis tua itu mendekat. Nah, kan coba. Latar tempat pada cerita di atas adalah A. Di sebuah padang pasir, B. Di padang pasir siang hari, C. Di bawah pohon di padang pasir, D. Sebuah pohon pada siang hari. Nah, tepat adalah yang C ya, sobat belajar, di bawah pohon di padang pasir. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dalam cerita terdapat pesan moral yang A. Mendidik, B. Buruk, C. Menyesatkan, D. Menipu. Yang tepat adalah pesan moral
yang mendidik ya sobat belajar, karena pesan moral ini biasanya mengajak kepada kebaikan yang mendidik. Lanjut soal ke-8, perhatikan penggalan cerita berikut. Rani, anak yang rajin, ia selalu membantu ibunya. Suatu hari ibunya sakit, Rani mengerjakan tugas ibunya. Ia mencuci baju dan piring kotor. Dari penggalan cerita di atas, Rani bersifat A. malas, B. suka bekerja, C. rajin, D. ikhlas. Yang mana sobat belajar? Ya, Rani adalah memiliki sifat yang rajin. Lanjut ke nomor soal yang ke-9. Perhatikan cerita berikut. Hari ini ada murid baru kelas 4, namanya Andika. Ia murid pindahan dari kota. Bu Sekar menyuruh Andika duduk di bangku paling belakang. Ternyata Andika murid yang nakal dan usil. Setiap hari ada saja ulahnya untuk mengganggu teman. Karena ulahnya itu, Andika ditakuti teman-temannya. Andika juga murid yang malas. Selama 1 bulan bersekolah di SD Kemuning, sudah 3 kali ia pulang mendahului jam pulang sekolah. Tema cerita di atas adalah A. Bu Marni guru yang sabar, B. Bu Marni guru yang disiplin, C. Andika murid yang rajin, D. Andika murid yang nakal. Yang tepat adalah yang D ya sobat belajar, Andika murid yang nakal. Tema adalah ide pokok cerita, dan tema cerita di atas adalah Andika murid yang nakal. Lanjut ke soal yang ke-10, perhatikan penggalan cerita berikut ini. Perintah anak yang nakal, ia tidak disukai teman-temannya. Suatu hari pensil perintah hilang. Ia menangis dan menuduh teman-temannya yang mengambil pensilnya. Sikap perintah pada penggalan cerita di atas adalah A. baik, B. kurang baik, C. pantas, D. tidak baik. Yang tepat adalah tidak baik ya sobat belajar. Perintah memiliki sifat nakal. Sifat perintah tersebut tidak baik dan tidak pantas ditiru. Kita lanjut ke nomor yang ke-11, kita masuk muatan pelajaran IPA. Perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern adalah A. Nelayan tradisional menggunakan kapal besar, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal kecil. B. Hasil tangkapan nelayan tradisional lebih banyak dibandingkan nelayan modern. C. Penggunaan teknologi nelayan tradisional lebih menghemat tenaga, sedangkan nelayan modern boros tenaga. D. Nelayan tradisional mengandalkan tenaga angin dan pasang surut saat berlayar, sedangkan nelayan modern mengandalkan kapal motor dan bahan bakar. Yang tepat adalah yang D ya sobat belajar. Nelayan tradisional mengandalkan tenaga angin dan pasang surut, sedangkan kalau modern mengandalkan kapal motor dan bahan bakar yang sudah bermesin ya sobat belajar. Lanjut ke nomor yang ke-12. Berikut ini cara menghemat penggunaan sumber daya alam, kecuali A. Tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah, B. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah, C. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya, D. Menggunakan barang secara berlebihan. Yang bukan atau yang kecuali adalah menggunakan barang secara berlebihan dan sobat belajar, karena ini merupakan sikap pemborosan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Kita lanjut ke nomor yang ke-13. Salah satu burung yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah, apakah yang A, apakah gambar yang B, apakah yang C, apakah yang D? Yang mana sobat belajar? Yang dilindungi adalah yang C ya. Ini merupakan burung cendrawasih yang ada di Indonesia Timur. Kita lanjut ke nomor soal ke-14. Berikut sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil, kecuali A. Tanah liat, B. kayu, C. pasir, D. grafit. Yang bukan bahan untuk membuat pensil adalah yang C ya sobat belajar, yang pasir. Nomor 15. Berikut provinsi penghasil padi di Indonesia, kecuali A. Jawa Timur, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Tenggara, D. Jawa Barat. Yang bukan penghasil padi di Indonesia adalah Sulawesi Tenggara. Kita lanjut ke nomor yang ke-16. Kita masuk muatan pelajaran IPS. Meja dan kursi dihasilkan oleh A. petani, B. peternak, C. pengrajin, D. pengusaha. Yang betul adalah pengrajin. Ini sudah jelas ya sobat belajar, terutama pengrajin kayu. Nomor 17. Sumber daya alam yang digunakan pada kerajinan perak di DIY Yogyakarta adalah A. perunggu, B. emas, C. perak, D. besi.
Yang betul adalah perak ya, sudah jelas ya sobat belajar, karena pengrajin perak. Kemudian ke nomor yang ke-18, provinsi yang terkenal dengan kerajinan peraknya adalah Banten, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tepat adalah yang D ya sobat belajar, di Yogyakarta terkenal dengan pengrajin peraknya. Kita lanjut ke nomor yang ke-19. Orang yang pekerjaannya membuat baju adalah A. Petani, B. koki, C. pedagang, D. penjahit. Sangat mudah sekali ya sobat belajar, tentu kalian sudah tahu ya kan, pastinya jawabannya adalah yang D. penjahit. Kita masuk ke nomor soal yang ke-20. Ibu Puji mempunyai usaha pembuatan kain batik. Ibu Puji disebut A. komisioner, B. produsen, C. perantara, D. distributor. Betul adalah Ibu Puji seorang produsen. Untuk pembahasannya, orang yang memproduksi disebut produsen, orang yang menyalurkan barang disebut distributor, kemudian orang yang memakai, membeli atau menggunakan barang atau jasa disebut konsumen. Lanjut ke nomor yang ke-21, kita masuk muatan pelajaran SBDP ya sobat belajar, seni budaya dan prakarya. Mewarnai gambar sehingga mampu menimbulkan kesan gelap terang dilakukan dengan teknik A. blok, B. gradasi, C. sapuan, D. penghalusan warna. Yang betul adalah yang gradasi ya sobat belajar. Kemudian nomor 22, yang tidak termasuk alat-alat untuk menggambar bentuk adalah A. pensil, B. spidol, C. cat minyak, D. pinset. Yang bukan adalah yang pinset ya sobat belajar. Pinset itu alat-alat berupa penjepit kecil yang digunakan untuk mengambil benda-benda berukuran kecil. Sedangkan untuk menggambar bentuk itu biasa pakai pensil, spidol, dan cat minyak. Kemudian ke nomor yang ke-23. Perhatikan gambar di samping. Gambar 3 dimensi tersebut mencerminkan sila Pancasila ketiga, yaitu A. saling menyapa teman kita, B. tidak membeda-bedakan teman, C. selalu pergi bersama teman, D. selalu bermain bersama teman. Yang betul adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya sobat belajar. Lanjut ke soal ke-24. Berikut adalah teknik menggambar bentuk 3 dimensi kecuali teknik A. arsir, B. sapuan basah, C. sapuan kering, D. gosok. Yang bukan adalah yang sapuan kering ya sobat belajar. Teknik menggambar bentuk 3 dimensi ada 3 teknik, yaitu arsir, sapuan basah, dan teknik gosok. Kemudian kita ke latihan soal yang ke-25 yang terakhir. Gradasi warna yang baik akan menimbulkan A. susunan gambar yang rapi, B. gambar yang sesuai dengan tebal tipisnya, C. kesan gambar yang transparan, D. susunan atau paduan warna yang indah. Yang betul adalah gradasi dapat menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah, yang D ya sobat belajar. Nah sobat belajar, demikian latihan-latihan soal penilaian akhir semester 1 khususnya untuk tema 4. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat ya. Saya doakan mudah-mudahan nilai kalian nanti memuaskan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.